Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhi wa akhti yang Ustadz sayangi, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak merenungkan tentang salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama kita, yaitu kejujuran. Kejujuran adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dimanapun, kapanpun, jujur itu tetap menjadi patokan orang diterima oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita untuk selalu berkata benar dan jujur dalam segala hal. Kejujuran bukan hanya tentang perkataan, tapi juga tentang perbuatan dan niat. Imam Ghazali mengutip dari buku Pemasaran Syariah Era Digital oleh Idris Parkasi, membagi sifat jujur menjadi 5 bagian, yakni yang pertama, jujur dalam lisan atau ucapan, menyangkut dalam menyampaikan informasi apakah benar atau hoaks. Nah, akhi wa akhti juga dimanapun. Contohnya sekarang yang sering kita lihat adalah di sosial media. Akhi wa akhti juga harus mempunyai kejujuran dalam bermedia sosial ataupun yang lainnya. Yang nomor 2 yakni jujur dalam niat, mengenai keikhlasan di hati. Misal ketika beribadah, seorang hendak mengharap ridha Allah atau mengikuti riya karena nafsunya. Jadi terkadang kita merasa riya ataupun ingin menunjukkan bahwa kita itu sering ibadah, tapi harusnya kita berniat untuk beribadah hanya kepada Allah, tapi dikarenakan banyak orang, jadi kita merasa ingin dilihat. Yang nomor 3 yakni jujur dalam tekad. Maksudnya seberapa kuat keinginan seseorang untuk menggapai apa yang diharapkan. Apakah ia bisa tergoyah atau bersungguh-sungguh seterusnya sampai mendapatkan keinginannya atau yang diinginkannya. Yang keempat yakni jujur dalam perbuatan, perihal kesesuaian seseorang dalam menampilkan perilaku yang dilakukannya dengan apa yang di dalam hatinya. Jadi terkadang kita menolong orang dikarenakan meniru orang lain nolong, padahal kita tidak ada hati untuk menolongnya. Tapi itu tidak apa-apa, dikarenakan kita harus mempunyai kebiasaan baik. Dari awal kita akan merasa susah seperti itu, tapi lama-kelamaan insya Allah kita akan terbiasa dan akhirnya menjadi jujur. Yang kelima yakni jujur dalam menerapkan maqamat dalam agama, seperti khauf atau takut kepada Allah dan roja atau berharap hanya kepada Allah. Dikatakan bahwa tingkatan jujur inilah yang paling tinggi dan biasa dilakukan oleh para ahli tasawuf. Apakah kita tidak bisa? Insya Allah bisa kalau kita mau berusaha. Nah, manfaat-manfaat berperilaku jujur ini juga banyak. Yang pertama, mendatangkan kepercayaan orang. Nah, dimanapun kalian, kalau kalian itu jujur, insya Allah setiap orang, setiap manusia, bahkan hewan pun, kalau kita sering jujur, akan menanamkan kepercayaannya kepada kita. Yang kedua yakni manfaatnya mendapatkan keberkahan.
Nah, meskipun orang jujur itu terkadang sering disakiti, sering tidak mendapatkan misal berdagang sering tidak mendapatkan kekayaan yang berlimpah, tapi disitulah tempat keberkahan muncul. Hatinya tentram. Yang ketiga yakni menentramkan hati. Jadi tidak ada tanggungan, tidak kepikiran lagi. Jujur wong orangnya tadi saya berbohong ketahuan apa enggak ya. Nah, itu kalau kita jujur pasti tidak ada pikiran seperti itu. Yang keempat yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak sadari terkadang perilaku baik itu disukai oleh Allah dan itu mendapatkan pahala. Yang kelima yakni memudahkan jalan menuju surga. Perbuatan-perbuatan seperti ini yang tidak kita sadari, setiap kecil kejujuran yang kita lakukan itu akan menjadi membuat dampak yang besar, kemungkinan menjadi dampak yang besar untuk jalan menuju surga untuk kita insyaallah. Akhi wa ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan kejujuran sebagai bagian dari karakter kita. Dengan kejujuran kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Itu saja dari Ustadz. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, walillahu wal inayah.